Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Standar Audit dan Etika Audit. Saya akan mereview atau membahas dua artikel. Yang pertama, artikel internasional, dan yang kedua, artikel nasional. Selanjutnya, ini adalah pembahasan yang akan saya bahas. Apa yang mendasari penulis mengangkat topik tersebut? Yang kedua, apa tujuan artikel? Apa manfaat artikel tersebut? Konsep yang dibahas? Jelaskan hipotesa, metode yang digunakan, hasil, serta pelajaran yang bisa diambil. Apa yang mendasari penulis mengangkat topik tersebut? Pada artikel pertama, seberapa besar dampak dari kekuatan yang dirasakan dari standar audit dan pelaporan pada perilaku etis yang dirasakan perusahaan? Pada artikel kedua, seberapa besar pengaruh etika auditor, komitmen pada profesi, dan kecerdasan emosional terhadap kualitas audit yang mana berdampak baik bagi kualitas hasil audit itu sendiri. Selanjutnya tujuan. Pada artikel pertama, untuk menguji dampak nilai-nilai budaya nasional pada hubungan antara audit dan standar pelaporan dan perilaku etis perusahaan. Pada artikel kedua, untuk mengetahui pengaruh etika auditor, komitmen profesi auditor, dan kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada auditor. Berikutnya manfaat artikel. Pada artikel pertama, mengetahui dampak dari kekuatan yang dirasakan dari standar audit dan pelaporan pada perilaku etis yang dirasakan perusahaan. Pada artikel kedua, mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. Pengaruh komitmen pada profesi terhadap kualitas audit. Selanjutnya, pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit. Berikut konsep. Pada artikel yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut dan dengan itu dibutuhkan komitmen para auditor, etika auditor, dan emosional auditor yang baik. Pada artikel kedua, pemeriksaan dilakukan secara analisis linear regresi menggunakan data 54 negara antara tahun 2007 dan 2012. Dampak dari standar audit dan pelaporan pada perilaku etis yang perusahaan ditekankan ketika masyarakat ditandai dengan jarak kekuasaan rendah dan in-group kolektivisme dan kolektivisme institusional, masa depan orientasi dan penghindaran ketidakpastian. Berikut hipotesa. Pada artikel pertama, dampak kekuatan yang dirasakan dari standar audit dan pelaporan pada perilaku etis yang dirasakan perusahaan ditekankan ketika masyarakat ditandai dengan jarak kekuasaan yang rendah dan kolektivisme in-group dan kolektivisme institusional tinggi, orientasi masa depan, dan penghindaran ketidakpastian. Ini dihubungkan dengan H1 dan H4 memperlemah hubungan antara SARS dan EBF suatu negara, sedangkan H2 dan H3 memperkuat hubungan antara SARS dan EBF negara tersebut. Pada artikel kedua, dengan menggunakan analisis linear berganda, menunjukkan bahwa secara parsial dan secara simultan bahwa H1, H2, H3 berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor. Selanjutnya, metode yang digunakan. Pada artikel 1, studi ini menggunakan metodologi analisis regresi untuk menguji peran moderasi budaya pada hubungan EBF dan SAR. Pada artikel 2, pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada auditor internal pemerintah. Hasil. Pada artikel pertama, jumlah responden yang dapat menjadi subjek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian. Pada penelitian ini, hasil kuesioner akan difokuskan pada seluruh auditor, membahas kesenjangan dalam literatur dengan menyoroti pengaruh budaya nasional terhadap efektivitas pengaturan hukum dan peraturan tentang perilaku etis. Pada artikel kedua, komitmen profesi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kecerdasan emosi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan yang terakhir, secara simultan, komitmen profesi auditor, etika auditor, dan kecerdasan emosi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil jika dihubungkan dengan mata kuliah seminar audit. Pelajaran yang bisa diambil adalah ini menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Untuk meningkatkan kualitas audit, auditor dituntut dapat menjunjung tinggi etika dan menjaga profesionalisme sesuai standar dan kode etik profesi. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.